berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Saya memilih novel ini karena sudah lama, dari dulu saya ingin sekali membaca novel hasil karya Terelie. Karena Terelie itu adalah penulis yang sudah terkenal, jadi saya sangat penasaran sekali untuk membaca salah satu novelnya. Dan akhirnya tercapai juga untuk membaca salah satu karya ini. Untuk identitas buku ini sendiri, buku ini berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, penulis Terelie, cetakan ke-37 Februari 2019, penerbit oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Jumlah halaman seluruhnya 264. Oke, sekarang kita lanjut ke isi dari novel ini. Novel ini sendiri menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Tania. Dia hidup hanya bersama ibu dan adiknya. Sang ayah telah meninggalkan mereka sejak Tania umur 8 tahun dan adiknya umur 3 tahun. Sejak kepergian mendiang ayahnya, keadaan kehidupan Tania menjadi sangat kacau balau. Ibunya sudah tidak mempunyai uang lagi, dan terpaksa mereka harus pindah rumah, dan pilihan terakhirnya adalah mereka tinggal di rumah kardus. Tania pun dan adiknya harus berhenti sekolah dan terpaksa bekerja untuk membantu ibunya mencari uang. Suatu hari ketika Tania dan adiknya sedang mengamen di bus seperti yang bisa mereka lakukan setiap hari, kaki Tania tertusuk paku payung. Di saat penumpang lain hanya memperhatikannya saja, tapi ada salah satu seseorang yang menghampirinya dan membantu mengobati lukanya. Dia bernama Danar yang berusia sekitar 25 tahun. Saat itulah pertama kali Tania bertemu dengan Danar. Kehadiran Danar di kehidupan Tania bagaikan malaikat bagi Tania dan keluarganya. Dia membantu Tania dan adiknya untuk meneruskan sekolahnya kembali dan membantu keluarga Tania untuk memiliki kehidupan yang layak kembali. Seperti keluarga Tania sudah tidak perlu lagi untuk tinggal di rumah kardusnya, dan Tania bisa bersekolah, meneruskan sekolahnya. Waktu terus berjalan, begitu juga dengan hubungan Tania dan Danar yang semakin dekat satu sama lain. Hingga suatu hari Danar memperkenalkan kekasihnya kepada Tania, dan Tania pun merasa kesal. Tania yang saat itu masih berumur 11 tahun, dia masih belum menyadari kalau rasa kesalnya itu adalah bagian dari rasa cintanya terhadap Danar. Waktu terus berjalan, Tania semakin dewasa. Akhirnya dia menyadari bahwa rasa ini bukan sekedar rasa sayang kepada seorang malaikatnya yang membantu keluarganya, tapi rasa ini adalah rasa cintanya kepada Danar. Dia mau memiliki Danar seutuhnya. Ending dari cerita ini adalah saat Tania akan bertemu dengan Danar, adiknya menceritakan hal yang Tania tidak ketahui selama ini. Jika Danar memiliki perasaan yang sama dengan dirinya, namun Danar memikirkan perbedaan usia yang terpaut jauh dan merasa dirinya tidak pantas bagi Tania. Hal tersebut membuat Tania ingin memastikan secara langsung kepada Danar, dan Tania juga memberitahu perasaannya selama ini. Ia memiliki dan dendam kepada Danar. Akhirnya mereka berdua menjadi tahu perasaan mereka masing-masing. Namun hal tersebut sudah terlambat karena Danar sudah memilih Ratna dan juga menikah dengannya. Serta Ratna pun sudah mengandung anak dari Danar. Setelah hal tersebut terjadi, Tania memutuskan untuk kembali ke Singapura dan melanjutkan hidupnya, memilih untuk melupakan cerita cintanya yang menyakitkan. Menurut saya, keunggulan dari novel ini adalah jalan ceritanya yang tidak biasa dan mengundang rasa penasaran bagi pembaca. Saya membaca novel ini belum sampai tamat, baru sampai halaman 183.
walaupun saya sudah tahu endingnya dari Google, dari situs yang ada di Google, saya tetap penasaran untuk membaca kisahnya secara lengkap di dalam buku ini. Lalu keunggulannya lagi yaitu jumlah halamannya yang tidak terlalu banyak, hanya 264 saja. Tidak memberatkan bagi pembaca. Selain itu, novel ini juga mengandung banyak pesan moral yang dapat kita ambil manfaatnya bagi pembaca. Lalu kekurangan novel ini menurut saya yaitu ada bagian dari bahasanya. Bahasanya sendiri banyak yang terlalu hiperbola dan puitis sehingga pembaca harus berpikir secara keras untuk mengerti apa maksud dari penulis. Selanjutnya, desain sampul yang simpel, tidak terlalu menarik. Lalu perpindahan alur dan beberapa bagian yang cenderung dipotong tiba-tiba membuat pembaca sesekali kebingungan. Ketika membaca novel, kalian harus menyiapkan tisu karena novel ini berhasil membuat kita meneteskan air mata. Jadi bagi para pembaca yang menyukai novel bergenre romantis seperti kisah cinta yang rumit, nah, novel ini sangat cocok untuk menjadi salah satu pilihan kalian. Untuk rating sendiri saya memberikan 9/10. Sekian dari resensi saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.